Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara setting tema atau menambahkan tema dan settingnya. Pertama, kalian masuk ke blogernya dulu. Yang pasti menggunakan blogger pribadi ya, dengan akun pribadi. Setelah itu, di bagian kiri ada menu tata letak. Oke. Nanti di sini untuk tata letak itu fungsinya untuk kita edit isi temanya. Nah, cara menambahkan tema itu di bagian sini, di menu tema. Lalu pilih pulihkan atau edit HTML. Yang menggunakan komputer atau PC, laptop gitu, lebih enak menggunakan edit HTML. Kalau yang menggunakan smartphone atau handphone itu agak sulit. Karena nanti kita harus menghapus codingan yang awal, lalu kita ganti dengan codingan yang baru. Itu untuk edit HTML. Jadi ini kita hapus dulu semua, baru kita pasang dengan yang baru. Yang ini. Oke. Kalau yang pulihkan, yang lewat pulihkan tema, ya ini pulihkan. Minusnya adalah ketika kalian pernah memasangkan tema, lalu kalian pulihkan lagi, itu ada kemungkinan untuk temanya itu apa ya? Tumpang tindih. Jadi kalau kalian menggunakan PC atau ya komputer, laptop gitu lebih enak pakai HTML. Jadi dia lebih bersih. Oke. Kali ini kita akan menggunakan yang edit HTML. Ini kita hapus dulu, kita klik di bagian sini, lalu kita Ctrl A, lalu hapus. Kalau sudah kita masuk ke template yang akan kita gunakan ini, yang S6M V2. Ini kita klik, lalu klik kanan, pilih Open with Notepad. Ya, kalau sudah kita Ctrl A, kita salin, kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah kalian tempelkan, di bagian kanan layar itu ada tombol save atau simpan. Itu kalian klik. Kita klik simpan. Kita tunggu prosesnya update berhasil. Untuk melihat hasilnya, kita masuk ke lihat blog. Di bagian bawah sendiri, bagian menu, bagian bawah itu ada lihat blog. Nah, nanti seperti ini. Munculnya nanti akan seperti ini. Nah, ini yang saya gunakan adalah template Arodam. Yang saya gunakan adalah template Arodam. Dia itu menyediakan template yang fleksibel. Jadi mau kita buat seperti apa itu sesuai kreativitas kita sendiri. Oke. Nah, kalau temanya sudah selesai, kita ke bagian tata letak. Kita lanjut ke bagian tata letak. Oke, nanti tampilannya seperti ini tata letaknya. Dia berubah. Nah, untuk cover itu kalian klik di sini ada tombol edit, itu kalian klik. Kita lihat. Cover itu di bagian ini. Ya. Cover itu di bagian yang ini. Sekarang semua orang itu cover. Oke, paham? Ini covernya. Nah, ini kalian hapus. Sekarang semua orang bisa
bisa punya website kece itu kalian hapus, kita blok, lalu kita hapus. Kita ganti selamat datang di website saya. Untuk penulisan setiap awal kata huruf besar ya. Kalau sudah, untuk ini, yang ini adalah contoh headline, itu kalian hapus. Isi dengan ini adalah website pertama saya. Atau mau kalian isi apa, terserah kalian. Nah, lalu di bagian ini, ahref, ini untuk memasukkan link. Linknya ditaruh di bagian tagar, itu kalian hapus. Misalkan mau diisi WA, https T2 garis miring 2 wa.me garis miring nomor kalian. Ya, di sini ada 2 tombol. Bisa diisi dengan WA sama Instagram. Kalau kalian mau, bisa diisi link Instagram atau link Facebook bagi yang punya, atau mungkin ada yang punya channel YouTube bisa dimasukkan di sini. Yang diganti adalah tagar. Yang diganti adalah tagar ini kita ganti, kita hapus, lalu kita ganti apa, misal link apa gitu. Kalau sudah, klik simpan. Kita cek, lihat blog ya. Nah, berubah kan? Selamat datang di website saya. Ini adalah website pertama saya. Lalu tombol ini, kalau misalkan diklik itu nanti bakal masuk ke link yang kalian masukkan. Misalkan kalian masukkan link WA ya, masuknya ke WA. Kalau kalian masukkannya link Instagram ya, masuknya ke link Instagram. Jadi di sini ada 2 tombol, bisa kalian gunakan. Kita lanjut ke bagian pemisah 1, yang bagian atas. Pemisah 1 bagian atas ini adalah deskripsi tentang diri kalian atau about me. Itu nanti di sini, ya kan? Nah, about me ini kalian isi dengan deskripsi diri kalian. Misalnya, nama saya Sunan. Nurar Muklis. Dan seterusnya. Itu kalian isi. Ada 2 paragraf ya. Yang pertama yang tadi itu. Sama yang bawah ini. Selanjutnya. Ini paragraf kedua. Makanya kenapa saya minta untuk membuat deskripsi tentang diri kalian itu agak panjang. Oke. Kalau sudah 2 deskripsi ini sudah kalian ganti, kita geser ke bawah. Ada IMG source ini, yang HTTPS blogger, Google konten ini, itu untuk memasukkan foto kalian. Nah, bagaimana cara masukkan fotonya? Caranya adalah, ini kalau misalkan about me ini sudah, atau deskripsi kalian sudah selesai ya, simpan dulu. Kita simpan dulu. Lalu masuk di bagian postingan, ke menu postingan, ya, kita tambahkan postingan atau postingan baru. Kita ke postingan baru. Nah, kita klik di bagian bawah ini, di kanvas bawah ini. Pilih menu yang ini, sisipkan gambar. Sisipkan gambar. Ya, ikonnya seperti ini bentuknya. Kita klik, lalu pilih upload dari komputer. Nah, pilih file. Di sini kalian pilih foto kalian sendiri ya, foto diri kalian. Ini saya contohkan menggunakan foto produk ini, karena foto saya nggak ada di laptop ini. Ini saya contohkan menggunakan fotonya ya. Ini kalian gunakan foto diri kalian sendiri. Kalau sudah klik fotonya, lalu pilih. Nah, ini masih mode seperti ini ya, masih foto. Lalu di bagian kiri, di bawahnya judul,
itu ada icon pensil, itu kalian klik, lalu pilih ke tampilan HTML. Nah, yang kalian ambil adalah setelah href, ya ini setelah href, dari titik 2, https titik 2 garis miring blogger ini sampai tanda petik 2 itu lagi. Jadi kalau awalnya kalian mulai dari tanda petik 2 itu, berarti akhirannya tanda petik 2 juga. Pasti yang akhirnya itu nanti S999 atau S99 ini sebenarnya ukuran untuk foto yang terpasang. Atau resolusinya kalau nggak salah ya. Itu kalian salin, lalu balik lagi ke tata letak, kembali ke tata letak, ke bagian pemisah ya, yang tadi. Yang pemisah kan ada 2, pilih yang atas dulu, yang bagian atas. Nah, ini yang HTTPS itu kalian hapus sampai S606, 609 sorry, itu kalian hapus. Lalu kita ganti dengan yang baru. Kita klik simpan kalau sudah. Oke, kita cek lagi. Apakah foto ini sudah ganti atau enggak? Nah, fotonya sudah berubah. Oke. About me, nama saya Sunan Ramuklis. Ini ada 2 paragraf, itu kalian isi semua. Kalian ubah. Lalu kita lanjut ke bagian pemisah 1 yang bagian bawah. Nah, ini itu untuk skill kalian. Bagian ini ya, skill. Ini bisa diklik. Oke. Kalau sudah, itu nanti jadinya seperti itu ya. Nah, kalian cari ini skill 1, skill 2, skill 3, skill 4. Nah, ini ikonnya atau simbolnya kan masih random seperti ini, ada yang lonceng, push, terus chat, sama pengaturan. Itu nanti kita ubahnya atau kita cari simbolnya di mana. Silakan new tab, lalu ketikkan font Awesome. Kita search atau kita cari. Nah, kita klik yang paling atas ini. Oke, kita tunggu loading. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, masuk ke menu icon atau icon yang atas ini. Icon ya. Masuk ke menu icon. Oke, kita tunggu. Nah, di sini kalian cari icon yang sesuai dengan skill kalian. Terserah kalian mau pakai simbol apa. Yang penting cocok dengan skill kalian. Yang kita ambil itu hanya Fava, seperti ini ya. Nah, Fava, terus strip apa? Yang penting terus apa lagi ini? Kita cari lagi. Fava boost, seperti itu yang kita masukkan. Sebentar. Ntar ada kesalahan jaringan. Atau bagi kalian yang punya website lain untuk cari CSS, itu namanya CSS ya. Itu kalian boleh pakai yang kalian tahu juga. Selain font Awesome banyak kok untuk cari kode CSS-nya. Misalkan kalian mau cari graduation atau sekolah. Oke.
Tekan enter. Oke. Di sini banyak pilihannya. Misalkan yang ini kita klik. Kita tunggu. Mau cari di selain AWSM, di font AWS, selain font AWSM boleh. Nah, ini yang atas, ini yang kita ambil. Copy HTML. Itu yang kita ambil. Misalkan ini ya, Fava COG ini kita hapus. Kita tempelkan yang baru. Fava School. Perhatikan Fava School, berarti kita masukkan Fava Street School. Kalau sudah, kita coba simpan. Lalu kita cek apakah berubah untuk simbolnya atau ikonnya. Oke, kalau nggak muncul berarti ada kesalahan atau kode CSS itu tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi kalau tidak bisa. Coba kita pakai gini, cari aja Fava Facebook. Ini masuknya tetap ke font AWS sebenarnya. Kan maksudnya tetap ke font AWS. Kita silang. Kita masuk ke yang icon. Lalu ketika mau kalian cari apa, di sini banyak. Ya, di sini banyak pilihan. Kalau kalian males milih, tinggal kita cari, misalkan konsol. Nggak ada. Kita coba cari game misalnya. Nah, ini coba atau trofi misal. Itu kalian klik yang mana. Lalu ambil ininya. Fava Trophy. Kita salin. Kita edit lagi. Mana? Fava School. Kita tempelkan. Pastikan ada tanda petik 2 ini ya. Untuk penutup ya. Di dalam tanda petik. Kalau sudah kita simpan. Nah, yang kita ubah tadi kan yang skill 4. Kita coba. Lihat apakah bisa. Nah, berubah kan. Itu untuk carinya. Ketik aja Fava Facebook gitu. Di Google. Kita lanjut. Itu seputar untuk mengubah simbol atau icon. Kalau sudah, di sini ada div ID sama dengan AR1. Ya, class tab content current. Nah, yang lorem ipsum ini, itu kalian ubah
ubah deskripsi skill kalian. Untuk lorem ipsum, terus kita geser ke bawah ada duis aute, terus ada lagi ut enim, terus set do unis mode, itu kalian ubah deskripsi skill kalian ya. Ingat, yang lorem ipsum itu pokoknya di bawah tab konten ya. Di bawahnya tab konten itu kalian isi deskripsi diri kalian. Lalu yang skill 3 ini, skill 3 terus ada lagi skill 2, itu kalian beri nama skill kalian. Misalkan ya, ini skill yang saya ubah skill 2, misalnya melukis. Terus yang skill 1 misalnya coding. Lalu yang skill 3, skill 4 terserah mau diisi apa. Jangan lupa. Pokoknya yang diubah di sini adalah nama skill kalian, terus simbol atau icon. Cari iconnya di Fafa Facebook, oke? Setelah itu deskripsi tentang skill kalian. Jangan lupa diisi. Jadi ada 3 ya. Nama skill, simbol, lalu deskripsi skill kalian. Kalau sudah, klik simpan. Nah, itu untuk skill, untuk mengubah skillnya. Lalu kita lanjut ke bagian pengalaman saya atau experience. Oke. Itu ada di bagian fitur, yang ini, features. Kita klik edit. Nah, pengalaman saya atau experience pengalaman saya. Lalu ini pengalaman 1. Untuk ini ya tanggal. Kalau kalian lihat tanggal di sini, Mei 10 2017. Ini tanggal pengalaman kalian. Misalkan kalian pernah menang lomba. Kalau tanggalnya tidak ingat pasti, masukkan aja tahunnya. Misalkan tahun 2020 menang lomba apa atau ikut turnamen, itu kalian tulis. Oke, kalau sudah ke bagian ini, pengalaman 1. Nanti di bawah juga ada pengalaman 2 dan pengalaman 3, dan seterusnya. Pengalaman 1 itu kalian ubah, misalkan ikut turnamen bulu tangkis misal. Ya, kalau sudah, yang ini ya, di bawah itu, setelah bawahnya judul atau nama skill kalian, kalian isi deskripsinya. Misalkan saya gini, saya pernah mengikuti lomba bulu tangkis tingkat kabupaten dan mendapatkan, atau misalkan kabupaten pada tahun 2020 dan mendapatkan juara 1 atau berapa lah, misal 2 gitu. Itu deskripsi deskripsi singkat tentang pengalaman kalian. Itu kalian ubah semua. Di sini ada 3 ya. Pengalaman 2, lalu deskripsinya. Terus pengalaman 3 dan deskripsinya kalian ubah. Tanggalnya jangan lupa ya. Tanggal jangan lupa diubah. Lalu kita klik simpan. Oke. Kita coba lihat. Apakah berubah? Nah, berubah kan? Tahun 2020 ikut turnamen bulu tangkis, lalu ini deskripsinya. Yang pengalaman 2 dan pengalaman 3 kalian ubah juga. Oke. Selanjutnya kita ke bagian edukasi atau jenjang pendidikan. Ini ikonnya tidak perlu diubah lagi, seperti ini saja sudah cukup. Kita masuk ke tata letak. Itu ada di bagian pemisah 2 ya.
Untuk edukasi atau jenjang pendidikan ada di bagian pemisah 2. Ya kan? Jenjang pendidikan saya. Oke. Kalau sudah di sini, ya ini kan ada SD, SMP, SMK. Itu tidak perlu diubah. Yang perlu kalian ubah adalah di bagian, sebentar, saya cari dulu. SD, SMP, SMK. Oke. Nah ini, source HTTPS. Ini kalian masukkan foto sekolah kalian. Cari aja di Google pasti ada. Sekolah kalian. Cara menambahkan fotonya sama seperti tadi. Saat kalian menambahkan foto diri sendiri ya. Masuk ke postingan dulu, lalu tambahkan foto. Kalian ambil linknya, yang ini HTTPS. Blogspot. Itu kalian masukkan di sini. Oke. Kalau sudah, di bagian ini, H3 SD, ini kalian beri nama SD kalian, nama SD kalian apa? Misalkan SDN Sukodono 2. Kalian seperti itu. Lalu alamat SD kalian. Alamat sekolah SD-nya di mana? Misalnya ini masukkan alamat lengkap ya. Usahakan untuk masukkan alamat lengkap. Kalau yang lupa alamatnya, cari aja di Google Map atau di Google pasti ada. Kalian ketikkan nama sekolah kalian pasti muncul. Oke. Dan ini ada 3 SD, SMP, SMK yang diubah foto, nama sekolah, sama alamat. Alamat usahakan alamat lengkap. Kalau sudah kita klik simpan. Oke, itu untuk mengubah atau mengatur, mengedit untuk jenjang pendidikan. Kita cek apakah namanya berubah. Foto diusahakan ditambahkan ya. Nah, SDN Sukodono 2, Sukodono Sidoarjo. Untuk alamat diusahakan menggunakan alamat lengkap. Oke, lalu kita lanjut ke bagian testimoni. Testimoni di sini ada 3. Yang pertama ya, ini ada 3 orang. Yang pertama ini nanti bagian pendapat. Orang itu berpendapat apa tentang kalian. Oke. Terus yang kedua di sini, di lingkaran ini, itu foto orang yang berpendapat. Terus nama yang berpendapat. Misalkan teman kalian namanya Maulana gitu. Di sini berarti nanti Maulana. Terus Maulana ini orang mana? Kalian tulis di sini. Atau misalkan yang Pamekasan ini boleh diisi, misalkan Maulana itu teman kalian ya, tulis aja teman satu sekolah gitu. Atau misalkan yang berpendapat ayah kalian, ya tulis saja di sini ayah gitu. Oke, kita lanjut ke tata letak. Kita cek di bagian testimoni. Nah, postingan terbaru, oh salah, sorry. Testimoni nggak perlu, kita lanjut ke pemisah 3 ya. Untuk mengedit testimonial, kita masuk ke pemisah 3. Nah, dengarkan apa kata mereka. Kami akan memberikan yang terbaik. Nah, ini kalian ubah. Kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda. Ini kalian ubah. Kalian isi saja. Apa kata mereka tentang saya. Nah, kalau sudah, di bagian IMG, source, atau IMG SRC ini, HTTPS, itu kalian masukkan foto orang yang berpendapat. Kalau temanmu yang berpendapat, ya foto temanmu yang kalian masukkan. Atau misalkan keluarga, ya keluarga yang kalian masukkan. Oke. Caranya sama. Di bagian postingan, kalian masukkan gambar dulu, seperti yang tadi. Kalau sudah fotonya, ini Arodam template ini keren sekali, itu deskripsi atau pendapat orang terhadap kalian. Misalkan,
anak ini baik sekali. Seperti itu ya. Kalau sudah, anak ini baik sekali, terus, oh sorry, yang atas ini nggak perlu diubah. Yang diubah ini yang bawahnya. Anak ini baik sekali, terus IMG SRC ini kalian isi fotonya, ya. Kalau sudah, di bagian ini ada P, strong, itu kasih nama. Misalkan yang berpendapat tadi AD gitu. Nah, kalian ketik nama yang berpendapat, lalu pamekasan ini bisa diisi asal orang yang berpendapat kalian itu asalnya mana, atau misalkan itu kalian bisa isi AD, itu siapa? Teman atau keluarga. Seperti ini ya. Kalau sudah, yang bagian bawah kalian isi lagi. Arodam template ini keren sekali, ini kalian isi pendapatnya. Lalu ini fotonya. Ini diubah. Misalkan nama yang berpendapat siapa. Terus pamekasan ini diisi. Yang berpendapat itu siapamu. Entah itu temanmu, saudara, atau keluarga. Seperti itu. Kalau sudah, kita klik simpan. Kita cek di bagian lihat blog. Apakah sudah berubah. Nah, anak ini baik sekali, adik, teman. Oke. Setelah itu kita ubah di bagian kontak me atau kontak yang bisa dihubungi. Kita masuk ke tata letak, kita ke bagian, coba kita lihat di call to action. Oke. Bentar, kita ke footer coba. Nah, di bagian footer, ya, div class row group with social. Href di bagian tagar itu untuk link kontak kalian. Misalkan yang mau kalian masukkan WA, ya berarti kalian masukkan link WA. https wa.me. Lalu nomor kalian. Untuk WA ya, untuk link WA gunakan 62, jangan gunakan 0. Misalkan 082 ya berarti 6282. Ya. Ini terus bagian bawah ini ada Fafa Facebook, berarti untuk Facebook. Kalau kalian punya Facebook ya, kalian isi Facebook. Link Facebook. Terus yang kedua ada lagi, ini ada 4 tempat. Ada untuk yang pertama Facebook, Instagram, WhatsApp, lalu YouTube. Nah, kalau misalkan kalian nggak punya YouTube, mau kalian hapus, silakan dihapus. Kalau mau kalian ganti, misalkan kalian punyanya Telegram ya, diganti Telegram. Cari kode CSS-nya lewat yang tadi, di Fafa Facebook ini atau font AWSM. Ya, itu boleh kalian ubah. Yang penting untuk tempat linknya di bagian tagar ini kalian hapus, lalu kalian isi linknya. Oke? Di bagian tagar ini kalian hapus. Tagarnya kalian hapus, lalu kalian masukkan linknya. Kalau sudah, kalian klik simpan. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke bagian call to action. Nah, call to action ini fungsinya apa? Sama seperti ini kontak me, tapi dia di bagian bawah ini. Jadi kalau kita ke atas dia bakal menghilang, tapi kalau kita ke bawah dia muncul. Itu salah satu fitur yang dimiliki Arodam. Nah, di sini sama. Href, https ini untuk masukkan linknya. Sampai sini ya, untuk link WA-nya. Atau misalkan ini mau kalian hapus, silakan tinggal klik hapus. Misalkan kita klik hapus, oke. Ya udah, hilang dia. Jadi untuk kontak yang bisa dihubungi hanya lewat sini. Nah, hilang kan? Berarti hanya di sini nanti. Oke, seperti itu cara edit atau menambahkan apa yang kalian siapkan tadi, bahan-bahannya itu untuk itu. Ya. Seperti itu caranya. Nah, untuk mengubah latarnya ini kan untuk contohnya aja seperti ini.
WhatsApp. Ini kan latarnya masih pink ya. Latarnya masih pink. Ini kalian klik kanan, lalu bagian inspeksi. Klik kanan lalu inspeksi. Nah, nanti muncul seperti ini. Kita tunggu. Loading. Ini di bagian apa? BTN ini ya. Ahref. Atau misalkan kalian sudah setting ya. Ini jalankan setting. Tinggal masuk ke bagian tema. Itu kalian setting dulu semua. Kalau sudah selesai, kalian masuk ke tema edit HTML. Oke, kita tunggu, sabar. Nah, kalian klik dulu bagian dalamnya sini. Kalian klik. Kalau sudah, kita klik Ctrl F. Nah, nanti muncul search. Nah, nanti kalian masukkan link WA kalian. Di situ nanti bakal muncul. Misalkan tadi https wa.me. Kita cari. Nah, kita cari di sini. Apakah bisa untuk ubah? Kita cari. Nah, bisa diubah nggak? Kalau nggak bisa, ya udah, gitu aja. Nggak perlu diubah kalau nggak bisa. Karena kita benar-benar bermain di HTML-nya. Atau misalkan ini gini caranya. Di bagian bawah sini ya. Itu ada beberapa warna atau background. Cari aja BTN GP yang ini ya. Jadi kan nggak kelihatan soalnya kan ketutup. Ininya ke bawah gini. Nah, ini kita geser ke atas. Cari kode ini. Ini kan kode warnanya. Itu kalian copy. Kita salin ya. Ke bagian tema. Kita masuk ke edit HTML lagi. Untuk mengubah background yang itu ya. Simbolnya. Atau background tombol. Kita klik di bagian itu dulu. Lalu Ctrl F. Kita Ctrl V. Kita enter. Nah, cari ini di blok kan, ya pasti di blok. Nah, ini kalian ubah. Misalkan kalian mau ubah ke hijau misalkan untuk WA. Nah, berubah di sini. Tapi ini enggak permanen. Kalau kalian refresh ya pasti hilang. Nah, ini kode warnanya. Kalian salin. Yang ini kita hapus. Kita tempelkan yang baru untuk kode warna. Lalu kita lihat ke bagian sampingnya. Ada important background. Itu kalian hapus juga. Ya. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Kita klik simpan. Lalu kita tunggu prosesnya. Nah, kalau update berhasil, kita lihat blog. Ini kita tutup dulu. Ini kalau kita refresh ya, itu dia bakal balik kalau kalian editnya hanya lewat inspeksi. Kalau editnya lewat edit HTML, dia permanen. Nah, seperti ini. Dia berhasil berubah. Oke, seperti itu cara editnya, edit temanya. Sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan lewat grup yang sudah disiapkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.